Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dwi Happy Prasetyo. Kita jalan-jalan lagi. Jadi alhamdulillah. Biasanya nggak kayak di mobil. Beda ya? Beda. Jadi biasanya saya di mobil, sekarang kita jalan-jalan. Hari ini saya mau menuju ke Okinawa, Jepang, dan beberapa tempat lagi nanti di Okinawa. Ikutin saya. Jadi ini saya baru aja selesai check-in ya. Kita boarding. Penerbangan kita jam 9 lebih sedikit. Sekarang kita jalan. Nah, untuk teman-teman yang mau perjalanan dan transit ya. Nah, nanti di sini akan saya kasih informasi bagaimana kita transit ya. Kebetulan hari ini saya transit di Singapura sampai nanti penerbangan lagi menuju Okinawa gitu ya. Kita nanti perhatikan transit karena di sini nggak boleh ada kamera. Kita stop dulu, kita terusin habis di imigrasi. Oke, alhamdulillah kita sudah masuk di imigrasi. Jadi sekarang di bandara Soekarno-Hatta di Indonesia itu sama kayak di bandara yang lainnya. Jadi imigrasi udah pakai elektronik semua ya, pakai mesin. Oke, saya di gate 4 di sini gate-nya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan saat nanti masuk gitu ya di bandara, setelah teman-teman dapat boarding seperti ini, dipastikan kalau yang bawa bagasi itu di belakang ini ada stiker ya, karena itu nanti untuk klaim bagasi barangkali ada kerusakan atau hilang. Nah, dipastikan paspor dan tiket ini tidak terpisah ya, karena ini nanti yang sering ditunjukkan saat teman-teman mau masuk ke pesawat atau di imigrasi. Oke, ini saya menuju ke Singapura, nanti transitnya kayak apa, transfernya kayak apa, saya kasih lihat sama teman-teman. Oke, ini kita masuk geng ke pesawat. Saya di kursi urutan 4A ya. 4A itu harusnya di samping jendela. 4A. Oke, ini saya baru turun dari pesawat. Saya sudah ada di Singapura. Bagi yang transit, kita langsung cari tulisan transfer kayak gitu. Berarti kita langsung ke sebelah kiri. Saya turun. Sambil santai tunggu Pak Eko, karena Pak Eko tadi di belakang kita. Nah, ini kita langsung karena waktu kita cuman 1 jam 10 menit. 1 jam 10 menit ini waktu yang lumayan mepet sih kalau menurut saya. Jadi kita harus segera cari. Kemudian habis ini tugas kita cari layar monitor untuk kita lihat, karena di tiket ini biasanya kalau transit belum tertulis gate-nya. Kalau kursi sudah, tapi gate-nya belum. Jadi tugas kita sekarang setelah lihat arah transfer, itu di depan juga ada transfer, kita ke kiri habis ini, dan kita cari monitor di mana gate kita, gitu ya, cari transfer dan cari gate kita di mana. Mungkin kita tunggu sini dulu sambil tunggu Pak Eko. Wah, di sini dulu ya, sambil tunggu Pak Eko santai di sini. Nah, itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Ya, ini kita ke bawah, kita ke transfer ya, cari gate dulu geng. Nah, kita cari penerbangan Okinawa. Oke. Okinawa, oke nih di gate Okinawa T4 Pak, T4 nih, Okinawa 7914 G6 yuk. Oke, kita ke G6 ya. Alhamdulillah nyampe juga geng. Jadi nggak susah sih ya, waktu kita 1 jam itu ternyata dari turun ke transfer itu deket. Keluar, turun bentar, langsung masuk. Cek barang bawaan, langsung masuk. Ini belok kanan langsung nyampe. Jadi nggak susah.
Jadi ya pastinya udah dirancang lah ya semudah mungkin. Ini udah G6 nyampe ya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, barangkali teman-teman nanti transit gitu di Singapura kayak gini kondisinya, bisa dilihat di depan. Oke. Ngerekam. Oh, sorry. Oke, kita lanjutin. Jadi udah pintunya di sini tuh, penerbangan ke Okinawa. Kita tinggal cari kursi buat duduk di mana ya. Oke, kita siap lanjut ke penerbangan berikutnya. Ini saya dari Singapura, sebelah sana ada Sacho. Kita siap ke penerbangan berikutnya ke Okinawa dari Singapura. Semoga perjalanannya lancar. Kita tunggu di Okinawa. Oke, alhamdulillah hari ini kita udah nyampe di Okinawa. Baru aja turun. Oke, sekarang kita langsung cari. Kalau udah turun gini di penerbangan terakhir, berarti kita carinya di imigrasi gitu ya. Nah, karena ini pokoknya ikutin aja, biasanya satu jalur ya para penumpang itu turunnya. Nah, di sini kedatangan, nah ambil tas ya, di sini gambarnya barang, jadi kita ambil barang dulu. Sorry ya, sebelum ngambil barang intinya kita ke imigrasi dulu. Jadi cari aja ke kedatangan, terus ada gambar pengambilan barang, nah itu ikutin aja. Nah, kita udah sampai di sini ke imigrasi. Kita tadi udah dari imigrasi keluar. Nyala. Ya, habis ini kita langsung ambil koper ya, bagasi. Jadi di imigrasi dipastikan berkasnya lengkap ya, dokumennya lengkap. Ada pengisian, nanti habis ini saya kasih lihat fotonya ya, apa yang harus diisi gitu. Custom declaration. Nah, habis embarkation form card ya. Jadi untuk kedatangan ada yang wajib. Habis ini baru ini ya. Oke, kita barusan dari imigrasi keluar. Ini sudah di Okinawa saya. Nih, langsung dijemput sama murid-murid saya nih. Masya Allah. Saya tunggu Saco dulu. Alhamdulillah sehat, Nang. Alhamdulillah. Saya pikir ini masih keluar lagi, ternyata udah di sini. Nah, ini murid saya Alpan sama Al-Habab ya, alhamdulillah sesuai tepat waktu. Sensei saya ini, Andika Sensei ini. Alhamdulillah lancar. Tinggal tunggu Saco ya. Nah, ini murid-murid saya udah lama di sini banget ya. Mereka jemput kita kayak mobil, alhamdulillah. Sehat, Bab? Alhamdulillah sehat saya. Alpan, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Saya mau kerja lagi di sini saya. Ya, TG. Alhamdulillah. Oke, gengs, kita udah sampai. Kita masih jalan-jalan lagi bersama saya Dwi Happy Prasetyo. Sekarang saya sudah ada di Okinawa ya. Sudah di Okinawa. Kita tadi dari Singapura, alhamdulillah gelap. Oh, karena Pak Eko sebelah sini ya. Coba saya sebelah sini. Tadi saya dari Singapura. Ya, saya dari Singapura. Turun imigrasi lancar karena kita memang udah biasa datang ke sini, jadi karena udah ada capnya ya, jadi aman. Nah, ini saya langsung dijemput sama siswa-siswa saya dulu magang, sekarang dia udah TG dan mereka udah punya mobil sendiri, jadi bisa enak jemput kita sekarang ini. Udah sampai Jepang lagi. Itu Jepang itu ngasih jalan bro, enak ya, di mana-mana pada sopan-sopan. Makanya negaranya tertib ya, dari masyarakatnya yang tertib. Nah, ini kita ke parkiran. Ya, nah, mereka semua nggak asal bawa mobil ya, mereka punya SIM. Jadi di Jepang itu nggak sembarangan ya, jadi harus punya SIM dulu baru bisa nyetir. Karena kalau sampai mereka ketilang itu paling tidak sanjumang itu 30 jutaan. Kalau 1 yennya 100 rupiah, dan itu sangat-sangat membagongkan ya guys ya. Jadi jangan dicoba-coba ya.
Nah, nanti kita ngevlog juga khusus beli minuman di Jidohang Baiki ya, pakai uang yen ya. Oke, ini dia mobilnya anak-anak. Jadi di sini bebas ya beli mobil, punya mobil yang penting punya SIM dan bisa nyetir. Jadi bisa kemana-mana. Alhamdulillah. Arigatou gozaimasu. Lihat kita udah pakai kaos. Kita udah pakai kaos karena di sini panas. Ini Okinawa, guys, bukan di Jepang kita. Jadi panas. Habis ini kita sarapan di Sukiya. Oke. Oke, kita lihat tempatnya. Cekekannya kayak apa? Selagi kita sama anak-anak ramai yang sini. Siapa yang masuk? Nah, sarapan dulu. Iya. Oke, gengs, kita dakimas. Ini sarapannya ala-ala di Jepang. Ini unagi. Jadi unagi ini ya beda di Indonesia nggak bisa buat karena ini bukan belut ya, tapi sidat. Makanya rasanya lembut dan enak. Ya. Kemudian di sini ada miso siru kesukaan saya. Miso siru kesukaan saya. Di sini ada gyu, itu berarti sapi. Dan di sini ada salad, tapi dia matangnya. Oh, ini dia agak beku. Ini enak banget. Dan ini ada garam. Seperti biasa kalau di Jepang itu nggak pesan minuman, gengs. Jadi langsung disediain ini teh tawar dan dikasih es. Di mana-mana modelnya seperti ini. Itu kemudian di sini untuk ini, di sini ada goma. Saya paling suka pakai ini, ya. Sausnya pakai goma kayak gini. Sampai banjir ya. Kira-kira rugi perusahaan ini, becek. Habis itu kita nikmatin, coba kayak apa belutnya ya. Kita coba dulu. Rasanya masya Allah, ya. Astagfirullahaladzim. Rasanya saat membagongkan. Coba kita cicipin dagingnya. Jangkrik sekali kan. Beda ini memang. Dagingnya juga rasanya bagong. Coba nasinya. Masya Allah. Nasinya juga jabong sekali ya. Oke. Skip dulu karena nggak enak kalau makan sambil di shopping. Iya, minasang, alhamdulillah. Habis tadi kita jalan-jalan lagi dan sudah jalan-jalan. Ini saya sudah nyampe di Apatonya Albab, terus Nanda sama Argo. Nah, ini di Okinawa ini Apatonya anak-anak pertanian. Jadi teman-teman perlu tahu ya, yang namanya pertanian dia deket sama area-area pertanian. Jadi ya tempatnya langsung. Tadi kita dari kota itu agak jauh, manjat, nggak ke daerah-daerah gunung. Nah, seperti ini apartemen anak-anak pertanian. Namanya aja pertanian. Tuh, nanamnya aja bonsai cabe. Ya, cabenya sampai segini banyaknya, guys. Sama aja kayak di Indonesia. Mungkin mereka bawa bibit dari Indonesia. Ini pedas gak sih? Ya, pedas banget. Nah, ini gudang mereka ada di sini. Ya. Nah, ini gudang mereka, guys. Tempat tempur mereka, ya. Nah, di sini kita lihat tuh ada peralatan tempur mereka juga di sana, ya. Ada traktor, lain-lain, dan mereka sudah selesai magang 3 tahun dan sekarang sudah lanjut ke TG, ya. Nah, mereka benar-benar sudah dipercaya sama perusahaan, benar-benar dilepas. Jadi dari perusahaan benar-benar dari saconya gitu ya, benar-benar melepas, mereka mandiri, ngatur aja udah, ngatur pekerjaan sendiri. Makanya dibilang di anak-anak kita dari Indonesia itu, asal dia bagus, bisa mikir dikit, perusahaan dilepas. Dia mau minta gaji berapa aja, lepas. Gitu, yang penting masih cocok aja sama perusahaan. Gitu. Nah, kita lihat mereka juga melihara ikan sepat. Dan ada ikan ikan nila apa ya? Nila hitam ya. Dan ada eceng gondok di sini. Ini eceng gondoknya kayak di Indonesia sama aja. Ikannya juga sama kayak di Indonesia, nggak ada beda. Tapi ini ada yang beda ini. Mungkin mereka bahasanya Jepang sih, ya. Oh, ini buat umpan, mancing di laut. Oh,
Oke, Minasang, sekarang saya sudah ada di lahan pertanian nih, anak-anak pertanian. Yuk, sebentar kita sedikit lihat ladang pertanian di sini. Itu sebelah sana ada tanaman, itu apapun yang bisa. Ini nanti habis ini kita masuk ke greenhouse. Mereka sedang tanam apa, pimang itu apa, paprika ya, paprika nih. Ini lahan-lahan gini nih masih dibukain. Ini dia tanam macam-macam lah ya, ada retasu, ada apa namanya, selada, macam-macam yang bisa. Bunga juga ada, kiku ya, bunga atau bunga apa, bunga krisan kalau di Indonesia itu. Nah, oke, kita lihat teman-teman kita yang masih kerja di greenhouse ya, seperti ini kurang lebih. Jadi kalau job pertanian, mau magang mau TG, ya benar-benar kita itu jadi petani, ngolah lahan dari nol, lahan ya itu di traktor gitu ya, dipupuk, tanam, rawat, panen sampai jual. Mereka nyupir sendiri nih, semua punya mobil. Anak-anak ini truk-truknya mereka disuruh bawa, dan nggak ada orang Jepangnya di sini. Nah, ini senpai-senpai ini cuti, lagi libur hari ini, nemenin kita, nemenin Sensei Gata. Yang di dalam ini masih kerja. Kita lihat. Nah, ini apa ya? Pimang. Nah, ini pimang. Kita lihat di sini. Pimang. Ya. Tuh, ada yang merah ya. Nah, mungkin. Tuh, sampai jatuh-jatuh. Banyak ya. Tuh. Pimang gitu. Nah, tuh lihat. Dipanen, langsung masukin keranjang. Di sana. Ini yang dipanen yang apa? Yang merah? Oh, campur hijau sama merah. Jadi hijau sama merah dipanen, teman-teman. Itu seharian nih kayak gini. Ya. Oke, sambil kita sedikit putar lihat ke sini, teman-teman. Nah, dilihat nih ya, banyak timangnya. Nah, ini dari pasang ini di bawah tuh ya. Kemudian dirawat, ditanam, sampai dipanen ya. Tuh lihat, seger-seger sekali ya teman-teman. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, ternyata pada tersembunyi nih. Tuh paprika ini, seger-seger. Cuman saya kayak nggak begitu suka. Kalau suka langsung digrauk gitu ya. Nah, kayak gini kondisinya teman-teman untuk yang kerja di pertanian. Jadi ya capek, ya berat. Tapi tentunya ya di rumah ya ada keluarga, ada bayangan masa depan, dia ingin lebih baik lagi gitu ya. Nah, kalau rajin-rajin mereka tuh di sini sama lembur gitu ya, kerjanya di lembur terus ya, lebih dari 8 jam itu mereka bisa di 20 ke atas gajinya. Kalau normal biasa mungkin di angka 17-an seperti itu ya. Jadi saya merasa bangga ya, anak-anak Indonesia benar-benar di sini gambate, bisa bantu ya aktivitas orang Jepang di sini. Benar sepi banget. Kita lihat tadi jalan sepi banget, nggak ada orang. Tahu-tahu masuk sini isinya orang Indonesia semua lagi pada ngurusin kayak gitu. Dan orang Jepang udah lepas gitu ya. Jadi memang orang-orang Indonesia memang patut diacungi jempol, mantep banget gitu. Dan ini siswa-siswa kita yang pertanian udah di sini. Bagi teman-teman yang mau ke pertanian kurang lebih seperti ini. Jadi siapin fisik dan mental kalian, jangan cuma Jepang aja tapi kalian nggak persiapkan, itu nggak bagus ya. Itu saja, habis ini kita explore lagi lokasi-lokasi yang lain supaya informasi buat teman-teman semakin banyak gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dah, Dit. Oke, ini ada siswa saya ya, namanya Mas Argo. Dari mana? Dari Purbalingga. Siap, Mas. Oke, masuk. Mas Argo belajar di mana? Kemudian sekarang ini statusnya apa? Udah berapa lama? Saya dulu belajar di Wakasio, LPK Wakasio di Batang, Pekalongan. Udah hampir 5 tahun di sini. Sekarang programnya Tokutegino 1. Tokutegino 1 udah berapa lama nih? Tokutegino 1 udah 2 tahun.
Rencana mau berapa lama lagi ini rencananya? Kalau sekarang sih lagi betah ya sih. Mau kelar TG1 terus nambah lagi TG2. Ini Alhamdulillah. lagi apa nih kerjaannya? Lagi Sukaku, paprika, Pimang. Bahasa Jepangnya Panen Pimang. Ya. Gimana? Gimana tapi betah? Alhamdulillah betah. Betah ya. Betah. Udah berkeluarga belum nih? Sudah, kebetulan baru tahun kemarin nih, akhir tahun Desember. Alhamdulillah sudah dipertemukan sama jodohnya. Udah nikah ditinggal ya demi keluarga ya. Ya, balik lagi ke sini ke Jepang. Demi menafkahi ya sini. Betul. Siap Mas Argo, ini luar biasa ya. Dulu magang di tempat kita 3 tahun selesai. Sekarang lanjut ke TG, dia masih lanjut. Ya seperti inilah kurang lebih teman-teman kita yang mau magang maupun TG ya. Benar-benar semangat, dan saya juga terharu sih sebenarnya sama mereka-mereka ini. Benar-benar orang Jepang sampai lepas tangan gitu ya. Dipercayakan sama mereka kerja di sini, dan bertahun-tahun mereka membantu aktivitas pekerjaan di pertanian, dan benar-benar dilepas onegai gitu ya. Pihak Jepang tuh benar-benar sampai saat ini tenang gitu ya, dengan adanya mereka tuh terbantu sekali. Jadi benar-benar tenaga teman-teman dari Indonesia ini sangat-sangat dibutuhkan banget gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, teman-teman, ini teman-teman kita dari magang lanjut ke TG di pertanian ini. Kita panen pimang ya, panen pimang atau paprika. Dan rasanya Kayak Pimang. enak, manis ya, nggak pedes. Dan orang Jepang benar-benar ya udah mempercayakan sama teman-teman kita dari Indonesia, dan ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa untuk teman-teman dari Indonesia ke sini, yang Jepang juga terisi, gitu ya, sangat luar biasa, mantap. Selamat berjuang, gambate. Kembali Mas. Mas. Oke, gengs, ini bayangin di tengah-tengah hutan belantara, sawah belantara. Nah, ini kita mau beli minuman. Semua sumetai karena ini natsu ya, panas. Kita beli. Ya, pakai recekan. Aduh, kenapa ya? Rusak apa? Coba dulu, Anda coba lagi. Jidohang Baiki. Ini kalau di Indonesia sudah dibobol ya. Ini pakai linggis, ini pakai jongket. Kayaknya saya juga terlatih untuk melakukan itu, teman-teman. Jadi ini akan aman ya kalau di Jepang. Nggak bisa. Berarti mesin ini rusak. Berarti kita zong. Mau lihat ke situ nggak, Zai? Oh, jangan, nanti kan aku nggak enak ya. Nah, di sini sedikit aja saya kasih informasi. Di sini pengiriman apa barang-barang gitu ya, hasil pertanian segala macam ini pakai kontainer ini, teman-teman. Diangkut dari sana ke sini, dari sini ke sana ya, untuk barang-barang. Oke, karena Jidohang Baiki-nya nggak bisa, kita cari Jidohang Baiki yang lain. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut dulu, teman-teman. Oke, gengs, di Jidohang Baiki yang kedua kita coba ya. Waduh, ini pabrik apa? Pabrik saya buat katawaku. Oh, katawaku. Buat Katawaku. itunya doang apa? Iya, papan-papannya. Papan-papannya katawaku. Geracik doang. Oke. Kita masukkan uang receh, kalau di sini uang kertas ya. Kita coba uang kertas. Boleh, saya ingin yang dingin dan rasanya jos. Ini Soda itu, Zai. ya, soda. Saya suka yang bersoda. Oke. Jadi begini caranya. Untuk minumnya perlu diajari tidak? Tidak perlu. Ini minuman yang sangat menyegarkan. Ini kalau di Indonesia sudah dijongket, makanya di Indonesia tidak diciptakan Jidohang Baiki ya. Jadi seperti itu. Silakan teman-teman mau beli. Silakan. Ya, Segar semua. Apalagi gratis. Waduh, udah ya, terobati. Ini asli. Oke, geng. Kita nyampe
nyekeks lagi kita. Cara nyekeks ini udah lihat di mana ini kita. Udong. Jadi ini saya makan siang tapi sore ini tuh jam berapa? Jam 5 panasnya masih kayak gini, gengs. Kita ngudong dulu. Ya. Coba kita ngudong dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita ngudong, geng. Kita lihat apa yang ada. Hah? Hah? Ini aja. Ini aja. Enak nggak ini? Kamu ini juga? Sama ya? Samalah. Katsu apa itu? Oh, katsu udong. Oke, karena pakainya kanji ya, geng ya. Kita nggak tahu dan yang penting di sini halal ya. Kita cari yang halal. Katsudong. Nah, di sini langsung fresh ya. Dilihat di situ direbus, langsung disajikan. Bener-bener higienis ya. Tuh, lihat. Bener-bener di sini tuh fresh. Udongnya dibuat. Nah, ini modelnya nanti di sini kita ngambil kuah sendiri, ngambil topping sendiri. Itu kita nyekek sendiri ya. Yang penting kita nggak pakai babi ya. Nah, ini dikasih ini. Nah, ini bebas ambil ya. Nih, saya paling suka banyak ininya. Sama ini ambil sendiri. Ini juga bisa ambil sendiri. Ini ada kombu ya, saya juga suka kombu. Kemudian ini nanti kita isi di sini, geng. Kuahnya ambil sendiri. Oke, cukup di sini. Ini punya siapa nih? Ya, setelah selesai kita makan. Oke, gengs, ini ya. Tadi kita sudah melihat udongnya. Ini kondisinya seperti ini udongnya. Jadi benar-benar akan enak kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cicipin dulu. Enak ininya juga. Rasanya Jepang, beda. Pokoknya rasanya Jepang banget. Oke. Jadi alhamdulillah ya. Kita bisa di Jepang dulu, bisa nikmatin kayak gini. Oke, guys, kita masuk area berbahaya. Ya, kita lihat di dalamnya ada apa. Nah, dilihat isinya ya. Ini area 18++. Nah, di sini banyak jual barang-barang begini itu di Jepang biasa aja. Ya, biasa aja di Jepang itu. Jadi bukan suatu hal yang wah ya. Nih, mainan-mainan buat para apa nih, jadi nggak enak saya nyebutinnya ya. Mainan-mainan begini, obat juga ini. Obat kuat juga dijual di sini. Kemudian di sini ada kostum juga. Wah, ini ada kostum juga, harganya 300 ribuan. 350 ribu. Jadi ini khusus di sana cowok, sini cewek. Jadi sini kalau cewek itu berarti untuk operasional yang digunakan untuk kaum wanita ya. Tuh ada gel juga. Nah, biasanya di sini yang kita pakai gel ya, buat bapak-bapak, gel pelicin pelumas ya, butuh yang gede ya. Sini obat-obat kuat, apalagi kostum mungkin yang paling masuk ya. Ada film-film juga, ada banyak ya. Nah, ini ya dalamnya seperti ini. Ini ada sampel atau contohnya, dalamnya seperti ini gitu ya. Lubangnya seperti ini. Nah, tuh dalamnya seperti ini ya, seperti ini di dalamnya. Dan ini biasa aja di Jepang. Ini misalnya tuh sama, dalamnya seperti ini ya. Di sini area dewasa ya, bukan untuk anak-anak kecil. Dan di Jepang ini boleh ya, boleh, bukan suatu yang nggak boleh ya. Boleh orang-orang dewasa masuk sini, bukan untuk anak kecil. Mainan-mainan untuk
membantu ya. Imajinasi mungkin seperti itu maksudnya, seperti itu guys. Oke, diantaranya kurang lebih ini ya, untuk area-area dewasa bisa kita muter-muter lagi ya. Ini buat sedikit informasi saja buat teman-teman ya. Jadi yang udah cukup umur bisa lihat, oh di sini Jepang itu seperti ini, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa banget ya. Kadang sama ceweknya ke sini jalan-jalan ya, kalau orang Jepang itu hal yang biasa saja. Oke, kita muter lagi ke tempat yang lain. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, teman-teman dimanapun berada, kita jalan-jalan lagi. Hari ini saya di Kokusai Dori di Okinawa tempat. Kita lihat pasar yang ada di sini. Kita lihat di sini, nanti saya mau jalan-jalan ngevlog ke sini. Ada Don Quixote juga. Nanti mau cari kabel, saya tuh mau cari kabel, ini penting buat vlog-vlog kita. Nah ini tuh, ini pasar guys. Nah di sini tuh pasar apa ya, tradisional, apapun ada di sini. Ada nori juga, nori, tahu nori teman-teman. Banyak oleh-oleh di sini. Jadi ini saya ada di Kokusai Dori atau International Street. Jadi untuk para wisatawan, ya anak-anak kita itu sering pada main ke sini nyari sesuatu lah ya. Banyak di sini ada dari makanan tradisional, oleh-oleh, pernak-pernik, elektronik, ya lengkap pokoknya ada di sini. Makanan segala macam juga lengkap banget ya. Nah jadi bagi teman-teman yang berkunjung ke Okinawa, pokoknya nggak salah teman-teman ke sini tuh, banyak banget oleh-oleh di sana ya, ada banyak sekali. Di sini juga boleh makan, bisa dicoba ya kalau memang doyan gitu. Ada macam-macam banget ya, dari bahan makanan, minuman, pokoknya lebih ke oleh-oleh ya. Lebih banyak oleh-oleh, kaos-kaos juga, pernak-pernik juga banyak banget. Jadi benar-benar wajib bagi kalian yang berkunjung ke Okinawa ya. Bagi kalian yang berkunjung ke Okinawa wajib main ke sini dan dapetin banyak oleh-oleh. Di hari ini saya rencana ngumpul sama anak-anak di sini untuk kita ngumpul aja, ketemu nanti kita ambil gambar, ambil foto itu, karena udah lama nggak ketemu sama mereka yang sukses hebat bertahan di sini. Ada pekerjaan konstruksi, pertanian, macam-macam. Nah di sini mereka kalau libur ngehibur diri di sini. Nah, kebetulan kalau ini hari Minggu itu Car Free Day, jadi semua jalan ditutup untuk kita bisa berkunjung jalan-jalan gitu ya. Oke, tempatnya seperti ini nih, Kokusai Dori ya. Nah di sini tuh lebih banyak orang asingnya daripada orang Jepang ya. Benar-benar ngeri ya. Jadi dari zaman saya dulu Kensusei juga gitu. Saya dulu tuh 2006 saya berangkat tuh memang udah jarang orang Jepang yang memilih untuk menikah, itu sangat-sangat jarang. Ditambah sekarang benar-benar ya kondisinya gini. Ya tambah sedikit. Nah sekarang rata-rata anak Indonesia ya menikah sama orang Jepang ya, atau orang Indonesia yang membawa keluarga datang ke sini. Itu negara ini benar-benar welcome banget ya. Mau itu lewat magang maupun itu lewat TG, jalurnya banyak. Nih saya ketemu sama orang Indonesia. Bapak dari Indonesia? Ya. Oh, TG Pak programnya. Bapak TG. Program restoran. Iya. Ya, kita di sini banyak banget pokoknya warga negara asing lebih mendominasi di sini. Kelihatannya kayak orang Jepang, ternyata ya orang Cina gitu ya. Banyak orang Korea, macam-macam. Ya kondisinya seperti ini di Jepang ya. Sangat memprihatinkan bagi warga Jepang sendiri gitu. Ya. Makanya program pemerintah saat ini jalan untuk beberapa program, banyak penduduk asing dimasukkan ke sini itu ya untuk mengganti, jika tidak banyak usaha-usaha yang berhenti karena nggak ada pekerjanya, diganti sama robot seperti itu ya. Oke teman-teman ya, nanti kita sambil jalan-jalan lagi, kita cari lokasi-lokasi yang lebih asik lagi sambil tunggu anak-anak saya yang lain. Kita ikutin terus jalan-jalan saya ini, baru di Okinawa, berikutnya nanti akan ada di Tokyo, ada di Toyama. Kita flag terus gitu ya, ikutin terus, follow kami terus, tetap semangat, tetap Wakaso Indonesia.
Gengs, kita masih di Okinawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi sekarang kita udah ketemu sama member Wakasio. Jadi kemarin pada payah ini bocah ini, masih pada Gemba, masih pada Soji di LPK, masih ya belum jelas juga ya. Ini sekarang udah pada di Wakasio, udah di Wakasio, udah di Okinawa semua. Minasang gambari mas ka? Alhamdulillah pada sehat semua kan, nggak kerasa coba ya. Nggak kerasa ya, udah di Okinawa semua. Lihat, ini kita di Okinawa, bukan di Batang nih. Nggak ada Batang tempat kayak gini ya, di mana? Di sana, KITB kali ya. Nggak, barangkali kirain di KITB gitu ya. Nah, di sini di Okinawa ini mereka ada beberapa bidang job kerja. Kita interview satu-satu ya. Sini dulu, lihat. Ya, ini dari siapa namanya? Aldiansa Putra Prasetyo. Dari mana? Dari Cilacap. Bidang kerja? Pemotongan daging Shokuniku Kako. Oke. Top M. Siap. Dari mana? Dari Rembang. Namanya? Muhammad Soebul Umam. Bidang kerja? Itu buat sosis Hamuso. Buat sosis ya. Nama? Abdi Rolandino dari Sumatera Utara. Bidang kerja? Pengolahan makanan, pemotongan daging. Siap. Wahyu Triwahono dari Batang, bidang kerja taking Seiko. Rizky Rahayu Pak Ade mau diculik dari nggak? Wonosobo, job Katawaku Daiku. Katawaku Gemba. Ya ganteng-ganteng kok Gemba sih. Tori Kirano Wida. Pengolahan makanan, Kalau makan dari mana? pemotongan dari Batang, pemotongan daging. Ini wajah Gemba tapi malah pabrik. Nama? Saya kok lupa ya saya namanya. Saya Roni dari Cirebon. Cirebon. Ya. Jobnya tagging. Tagging ganteng-ganteng, tagging imut gini, tagging. Dari Saya Yuda dari Brebes, dapat pengolahan job makanan. olahan makanan. Pantas ini mah. Ini lebih nggak pantas. Ini udah ditawar. Kebetulan. Bidang nama. Rama dari Brebes. Dari Brebes. Dari Brebes, dari SMK SMK Islam Anur. Anur ya. Sari. Jobnya Tagging. Nggak pantas banget dah di tagging mas. Harusnya job cotton bud apa? Nama saya Putra dari Brebes. Sama sekolahnya nih ya. Sama. Dari SMK Islam Anur Losari. Saya ngerekrut nih ya. Bidang kerja Tobi. Aduh mas nggak pantas mas. Yang penting jangan kabur deh ya. Siap. Nama saya Heru dari Demak. Job saya Katawaku. Gemba. Ini setengah-setengah, mau pantas enggak juga yang enggak pantas ya. Bingung. Ini lebih hebat lagi, engineering. Job engineering dari mana abang? Itu. Abang Saya dari Lombok. Dari Lombok. Nama saya Damrah. Mas Damra ya. Ini udah lama, ini udah nguasain wilayah kita ini di sini. Ini kepala lurah ya di Okinawa. Ini engineering. Nah, udah lama banget. Ini ada yang tahu ini dengan siapa? Saco kesayangan kita ya. Big Boss ya. Big Boss ini Semangat. tujuannya ke sini ngapain nih? Ya ini ketemu sama anak-anak ngobrol-ngobrol. Ya kayak ngaku aja. Enggak, emang Kunjungan. emang Saco wajib ya harus melakukan itu ya? Ya sebenarnya itu bentuk tanggung jawab moral dari kita untuk memaintain anak-anak supaya dalam kondisi baik-baik saja. Yang tanggung jawab dari senior organisasi. Saco pesenin ke bocah-bocah nih. Ya pokoknya semangat bahwa kesempatan ke Jepang itu ada dan itu nyata. Makanya ini kesempatan yang bagus. Jadi semangat dan persiapkan dari sekarang kalau emang ada yang berminat untuk ke Jepang. Pastinya ini akan jadi baik sekali. Siap. Semangat. Semangat. Alhamdulillah ya. Kurang lebih seperti itu ya Minasang. Jadi pertemuan kita sama anak-anak ya. Sama anak-anak itu kita seperti ini. Jadi kunjungan itu memang wajib yang kita laksanakan oleh lembaga sending ke daerah masing-masing. Nah makanya besok malam saya udah pergi ke Tokyo, kemudian kita akan kunjungan ke Toyama, sama nanti di Toyama juga kita akan melaksanakan kunjungan seperti ini juga, kumpul sama anak-anak yang lain dan tetap ikutin langkah kita terus gitu ya. Salam semangat, salam magang ke Jepang, salam Wakasio Indonesia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya ada di mana sini? Okinawa bukan? Itomang ya. Ini kita ada di pelabuhan Itomang. Nah ini saya kasih lihat ke teman-teman yang job kapal. Nah ini kapalnya. Ini kapal
Maguro ya. Jadi kapal tuna Maguro Hainawa. Nah, ini di sini itu line hauler ya, yang biasa kita sebut line hauler. Kalian kalau ujian ini keluar ya. Line hauler untuk narik senar utama, dan digulung di situ ada keranjang warna hijau, itu branch line-nya ya, atau tali cabang. Nah, palka-palkanya ada di sini. Di situ juga kita bisa lihat ada ganco, dan di sini lihat. Nah, ini yang namanya ciri khas dari kapal Maguro Hainawa atau longline. Jadi dia punya pintu samping. Nah, tujuannya adalah untuk memasukkan ikan dari sini yang diangkat melalui pintu ini, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ke belakang. Nah, ini untuk tadi itu untuk hauling atau mengangkat ya, alat tangkap. Nah, ini untuk posisi setting. Nah, setting ini dari belakang kita lihat ada alat-alat untuk jalur mainline ya, atau senar utama. Nah, nanti dilempar dari belakang. Seperti ini posisinya. Di situ ada bendera-bendera, itu digunakan untuk pelampung atau penanda gitu ya. Nah, nanti teman-teman lihat kapalnya seperti ini. Ini kapal yang beroperasi kurang lebih sekitar antara 3 hari ya, cepat-cepatnya, sampai lambat-lambatnya sekitar 1 minggu. Karena yang ditangkap itu fresh fish ya, jadi ikan-ikan segar. Nah, di pelabuhan ini ada banyak sekali kapal ya, bukan hanya ini saja. Nah, sebagian kapal juga ada yang sedang beroperasi di tengah laut. Nah, kemudian anak-anak kita tinggal di sini ya, apartemen mungkin juga ada di sekitar sini. Kebetulan hari ini saya belum bertemu dengan anak-anak ya, mungkin mereka sedang berlayar, atau sebagiannya yang sudah menyandar ini mereka biasanya cari waktu libur untuk istirahat atau main-main di sekeliling sini. Ini juga kan termasuknya Itomang ini ya di Okinawa besar ya, ada mall, ada tempat-tempat perbelanjaan. Mereka biasanya ada waktu luang kayak gini untuk jalan-jalan seperti itu. Dan bukan hanya itu saja teman-teman, tergantung musimnya. Jadi ketika nanti musim dengan alat tangkap ini bisa berubah gitu ya. Misalnya saat musim cumi itu bisa beroperasi juga dengan menggunakan alat tangkap cumi seperti itu. Oke, kita ke arah yang lain. Kita sambil perhatikan lagi nanti yang lain. Kebetulan saya juga sama Kojasang ya. Kita lihat di lokasi yang lain. Oke teman-teman, kita ikutin terus. Oke. Ya, sekarang saya sudah ada di tengah-tengah kota Naha. Nah, dilihat sini. Ini yang nyandar di sini ini kita di tengah kota Naha. Kapalnya ada banyak banget. Ya, ada di sama Maguro Hainawa. Kita nanti lihat ke sini. Ada beberapa kapal yang memang bisa dikunjungi ya. Ada. Nah, ini ada siswa, kita bisa lihat. Nah, ini kapalnya. Nah, alhamdulillah di sini ada siswa kita. Nah, ini sama Maguro Hainawa juga. Lihat. Kita lihat dari belakang. Sama ya untuk cara operasi. Ada. Oh. Ada siswa kita di sana. Kita coba masuk ya, teman-teman. Kita masuk dulu, habis itu nanti kita setel lagi ya, nanti loncat HP-nya jatuh lagi. Baik, oke, kita lanjutkan. Jadi tadi setelah saya ke Kuning, ini saya juga udah tahu ya, kapal-kapal besar ini tuh kapal Maguro Hainawa dan diisi oleh Marsip. Marsip itu dia operasinya lebih lama, 1-2 bulan ya, panjang operasinya. Nah, kapal-kapal nanti untuk kita anak-anak yang TG untuk Sangko ini kapal-kapal kecil yang operasinya tuh 3 hari 1 minggu. Nah, termasuk kapal ini ya, Minemaru. Nah, ini juga ada harusnya anak kita, cuman ini mungkin posisinya ya dia masih keluar. Sama ini Maguro Hainawa juga untuk ini masih dicari anaknya untuk yang di sini. Kita lihat sama ya. Nah, ini tertutup, kalau tadi terbuka ini tertutup. Di sana ada kursinya, itu untuk yang bagian melempar umpan ya, yang sebelah sana itu untuk melempar umpan. Nah, yang ini ada mesin lagi, ini sebagai pelontar mainland, atau nanti tali utamanya itu dia dilontarkan. Nah, itu branch line juga ada di sana, ada pelampung juga di sana. Jadi operasinya secara tertutup seperti ini ya. Dari belakang ini
setting atau melempar alat tangkap dari depan oleh. Nah, untuk kapal-kapal kecil ini butuh banget nelayan dari Indonesia dengan status Tokuteigino. Kalau kita lihat dari sepanjang pelabuhan ini, ya ini berjajar kapal-kapal yang bisa diisi oleh anak-anak kita ya dari Indonesia untuk dengan status Tokuteigino gitu ya. Termasuk yang ini Minemaru ya di sini. Halo, Mas Bro. Kapal apa? Yukomaru. TG apa marsipnya? TG. Oh, TG. Sehat ya? Mana kapalnya di mana? Nah, ini sama ini sorry saya sambil ngevlog ini. Buat informasi anak-anak yang di rumah. Dari mana? Dari kotanya. Asalnya dari Subang. Oh, dari Subang. Iya. Dari Subang nih. Kapal tangkapnya apa berarti? Longline. Oh, longline ya. Maguroseng. Berapa lama sekali operasi? Sekali operasi itu kalau gak lagi musim Maguro itu berarti 10 hari. 10 harian. Kalau lagi apa tadi musimnya? Maguro Jiki. Kalau lagi musimnya Bluefin Tuna 5 kali cobai, 4 hari juga udah pulang. 4 hari udah pulang kalau lagi itu ya. Berapa orang satu kapal? Satu kapal saya berdua sama Senco. Oh, berdua aja bener ya. Berarti yang sering diisi sama anak-anak kita tuh cuman berdua sama Senco ya, anak Indonesia 1. Itu Mas siapa namanya tadi? Mas Deden. Mas Deden dari Subang. Alhamdulillah sehat selalu ya. Teman-teman yang lain ada nggak? Lagi di Kingkai, Mas. Oh, lagi di Kingkai. Kebetulan karena lagi sibuk ya, mereka pada kerja kayak bikin motsure kan. Oh iya ya, betul ya. Bekas Maguro. Kadang dia buat alat tangkap kalau nyandar di sini tuh. Tadi kita juga dari mana? Dik, Itomang ya? Dari Itomang kita juga. Nah, ini baru ke nah lumayan juga jauh ya. Sini tuh hampir tengah kota ke sini tuh ya. Ya. Kalau pakai mobil kalau ke Itomang ini paling 30 menit. 30 menitan ya. 30 menit pakai mobil. Nah, ini juga banyak banget. Operasinya berarti Maguro longline terus ini. Maguro longline. Saya juga sempat dengar ada yang pakai Ipong Zuri. Ipong Zuri ada. Nah, ada ya pakai Ipong Zuri. Ipong Terus Zuri. Ika juga ada. Saya Ika juga. Oh, Ika juga. Iya. Berarti tergantung musim nanti berubah alat tangkap. Alat tangkap. Oh, tuh, benar ya. Berarti Senpai ini alat tangkapnya juga tergantung musim nanti bisa berubah gitu. Alhamdulillah ya bisa buat informasi. Oh, kita minggir Senpai. Di sini ada mobil. Nah, kita bisa dapat keterangan nih dari Senpai ya. Senpai, gaji ya, salary berapa dapat 1 bulan? 1 bulan saya ini kapal beda kapal, tiap kapal beda-beda, Mas. Jadi kapal saya kan punya Orange Book, buku pelaut Jepang, Shiman. Nah, itu saya udah dipotong gaji itu berarti 16.8 udah potong semua itu. Nengking, pajak daerah, nengking, pajak daerah, pajak penghasilan udah dipotong semua. 16.8 lah ya. Itu udah terpotong banyak. Ini juga ya, banyak potongan gitu. Gimana betah? Betah sih. Betah aja sih ya, dijalanin aja. Sama teman-teman kita juga yang lain kan dibilang capek-capek, betah-betah. Kadang-kadang pulang di Indonesia pun ya lebih sulit gitu ya kondisinya. Kalau di kapal di Okinawa ini Maguroseng, biarpun capek ada uang gambate itu. Oh, ada uang gambate gitu ya. Terus kayak kita lelang lebih dari 100 juta dapat Ichimang. Oh, lelangnya lebih dari 100 juta kita dapat Ichimang. Oh, berarti ada bonus-bonus yang lain lah. Itu yang bisa buat ini. Uang makan kan per hari sekarang 1.000. Oh, uang makan juga dikasih per hari 1.000. Dapat uang makan per hari 1.000. Bersih juga nih ya. Bersih ya, dapat uang semakin makan. lama di darat ya udah banyak, semakin uang standar lah disebutnya. Karena kan kita kan hitungannya per hari. Oh, itu kalau nyandar di darat per hari dapat 1.000 ya. Kalau enggak 1.000 juga paling dapat bento. Oh, oke, berarti bersih untuk makan lah ya, nggak usah ngeluarin duit. Nah, ini enak. Kalau ke laut. Kalau ke laut kan nggak bayar, kita nggak perlu ngeluarin uang. Di kapal
di kapal makan di kapal. Jadi memang benar-benar enaknya di laut itu uang bersih udah. Kecuali kita jajan lah ya, eksternal itu beda lagi. Siap, alhamdulillah ketemu juga. Dari tadi saya muter-muter nih. Kemarin aja yang pulang dapat Nengking ini 18 juta. Kapal gede ya khususnya. Kita yang bayar reki yang gede, paling gede bayar Nengking. Nimang enggak. Nimang goseng kayaknya. Nimang goseng. Enggak, nimang goseng gue. Oh gitu. 25.000 yen. Nanti dapatnya setahun 18 juta. Oh, setahun cair 18 juta. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir ya. Apa yang udah dibayarkan itu nanti tidak digunakan dan akan dikembalikan gitu ya. Jadi tidak hilang begitu saja. Oke, mungkin informasi itu dulu ya buat teman-teman yang masih belajar di sana Gambate ya, cari JFT, SSW-nya Gambate. Di sini lihat banyak banget kapal. Ini saya aja suruh nyari ini kan jadi ya. Ini tuh kita suruh cari orang masih belum nemu. Oh, ini kapal Minemaru. Ya, Minemaru ya. Dia dapat 21 ekor. Oh gitu. Dapat 21 ekor maguro ya. Nah, ini masih nyari dari kemarin saya suruh nyari masih belum dapat ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sana jangan ragu, intinya banyak sih kebutuhan, tinggal ya Gambate aja yang bener ya. Pokoknya kerja yang semangat, gaji dapat. Pokoknya kesini bonus juga ada. Nyaman dari pihak pemilik kapal, perusahaan pun sama-sama senang, nyaman, duit dapat lah gitu. Sekarang, ya. Kemarin kan udah sodak semua orang Kumiya Icho katanya. Kalau misalnya emang nggak betah, lebih baik ngomong daripada harus lari. Kalau capek, kalau misalnya aduh saya nggak kuat, lebih baik ngomong aja daripada sono mama kabur kan. Nanti di sini di backlist mas, masalahnya kan kayak gitu. Betul ya, ada beberapa teman-teman yang diem, tahu-tahu kabur hilang. Ya kalau capek, kalau nggak kuat, mending ngomong ya, dibicarakan baik-baik. Ada kok solusinya ya, entah pindahin kapal atau berhenti secara ini tuh jadi nggak di blacklist gitu ya. Kan banyak yang rugi gara-gara kabur kan, makanya sakit hati, kebanyakan sakit hati. Ruginya itu ya banyak lah. Sekarang mereka per bulannya aja penghasilan kan bisa sampai 200 juta. Sekarang mereka pada kabur, orang kita pada kabur, rugi mereka. Akhirnya sakit hati. Makanya kan sekarang makin ketat lagi, makin ketatnya itu ya dikasih uang Gambate, terus dikasih uang makan juga. Masa masih kurang kayak gitu. Betul. Udah semakin diperhatikan, harusnya kita ya tahu diri lah ya, Gambate. Saya juga ex Jepang, ex kapal saya juga. Jadi benar-benar paham kayak apa yang namanya dunia kapal. Teman-teman dari perikanan, pokoknya Gambate di sini banyak lah yang bisa kalian ikuti. Itu saja. Berikutnya ikuti informasi lagi yang lain. Saya masih muter lagi nih kebetulan sama Kojasang itu. Oke, itu saja. Sambung lain waktu teman-teman. Hai, terima kasih. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya ada di ST Rental. Jadi ada 2 siswa peserta magang kita yang baru ada di sini. Nah, di sini tuh ST Rental ini dia perusahaan persewaan. Jadi dia nyewain alat-alat berat seperti ini. Alat-alat konstruksi tapi ya alat-alat berat seperti eskavator ya dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan mereka di sini adalah kayak nyuci. Jadi alat-alat namanya rental ya. Habis dipakai kotor, kemudian mereka ambil lagi alatnya, kemudian dicuci. Nah, ini di sini kita lihat ada alat cuci. Oh, perbaikan juga ya. Alatnya buat nyuci, kemudian diperbaiki jika ada kerusakan, perawatan segalanya. Nah, di sini ada Nabil sama Gufron. Ada 2 siswa saya ini di sini. Baru berapa bulan di sini, belum lama, tapi udah menyatu seperti orang Jepang. Boleh dikerja sama kamu ya. Tuh jobnya tuh toso. Ya, betul, pengecatan ya. Jadi jobnya itu pengecatan, tetapi di sini mereka melaksanakan perawatan, sebelum ngecat harus dibersihkan dulu. cuci betul ya. Jadi semua pekerjaan akhirnya yang ada di sini mereka kerjakan ya. Dari datang ini kotor, mereka cuci. Habis itu kalau ada kerusakan mereka rawat, kemudian dilaksanakan pengecatan. Gitu ya. Kan sebenarnya kok suruh garap ini sebenarnya awalnya. Sebenarnya. Cuma jobnya itu di apa namanya? Iya. Di list itu nggak ada. Iya betul, di list ininya ya. Sebagai Dia sebagai. Karena banyak yang ingin masukin tapi nggak bisa. Akhirnya ini dicoba, ini challenge bisa.
Nabil, Hai. sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, gimana bisa kerja? Bisa. Bisa. Iya. Udah kayak orang Nepal. Bukan. Sehat. Sehat. Gimana? Seneng nggak? Seneng. Seneng ya. Orang Jepang gimana di sini? Kamu lihat? Baik-baik. Apalagi ibunya Saco. Baik banget. Gitu ya. Kalau kesini pasti ngasih baju atau enggak jajan. Dari sini apartemen kalian jauh? Nggak? 10 menit naik sepeda. 10 menit. Iya. Oke. Oke, sekarang apa yang sedang kalian lakukan? Ganti oli ekskavator. Ganti oli ekskavator juga. Sama tadi itu apa? Ngecek mesin-mesin roll. Oke. 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 Oke, siap. Silahkan kerjakan. Saya mau ngambil gambar. Paham? Silakan. Doso. Oke, di sini kita lihat ya bagaimana anak-anak kita bekerja, teman-teman. Ini baru banget loh ya. Baru banget mereka nyampe dan mereka sudah benar-benar bisa nguasain. Ya tentu saja karena selama pelatihan di tempat kita latih sedemikian rupa ya, supaya mereka terbiasa dengan bagaimana gigit ya, kalau saya boleh bahasakan tuh sama pekerjaan menggigit ya. Jadi bukan tipe yang melongo, ada orang sibuk kerja, dia malah sibuk nonton. Itu saya enggak banget ya. Makanya di Wakasio banyak juga yang bilang pelatihannya kibisi ya. Pelatihannya kibisi itu ya dari sini. Ya. Saya ingin anak-anak benar-benar bisa menguasai pekerjaan ya. Benar-benar bisa menguasai pekerjaan. Nah, di ST Rental ini alhamdulillah mereka saat masuk itu orang Jepang pun sampai kaget ya. Anaknya kok mengerti sekali dengan pekerjaan-pekerjaan megang gitu ya, langsung cekatan. Alhamdulillah. Jadi sangat-sangat berguna sekali ya pelatihan di sini. Dan jangan disepelekan mengenai bahasa Jepang, bagaimana kemampuan bahasa Jepang, karena nanti dalam perintah segala macam itu mereka pakai bahasa Jepang. Mereka harus benar-benar paham. Sekarang kalau nggak paham mereka diajarin sama orang Jepang, ini akan menjadi masalah yang besar ya. Gitu. Nah ini saya meminta mereka untuk langsung melaksanakan apa yang biasa mereka kerjakan selama di sini, dan kita masih dikasih waktu sama Sacho dari perusahaan ini, sangat baik sekali orangnya. Karena jadwal saya untuk hari ini masih ada 3 perusahaan di Okinawa, diantaranya lebih banyak di pengolahan makanan, gitu ya. Jadi bagi teman-teman nanti di Indonesia yang ingin ke Jepang, mungkin di berbagai macam bidang, insya Allah kami dari Lembaga Sending Wakasio, kami bisa ya, saat ini kami pun banyak melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk menawarkan bagaimana tenaga asing dari Indonesia itu bisa diandalkan gitu ya. Seperti itu. Oke, minasan ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Dimanapun teman-teman berada, masih bersama saya di Happy Prasetyo di sini. Ya, oke, alhamdulillah. Ini saya sudah sampai di Toyama. Alhamdulillah ini sudah dijemput sama Mr. Takamura. Jadi hari ini schedule saya full ada di Toyama, gitu ya. Jadi, alhamdulillah di sini sudah sampai juga. Nanti di sini kita sama kemarin kita kunjungan ke beberapa perusahaan yang ada di sini. Nah ini tadi saya habis tuker JR Pass. Nah tuker JR Pass di sini ada jam-jam operasionalnya ya. Gitu. Jadi saya ini nuker di Toyama Station karena tadi di Tokyo nggak cukup waktu karena saya ngejar harus sampai di sini pagi. Seperti itu teman-teman. Nanti kayak apa keseruannya selama saya di Toyama, ikutin kita terus.
Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, teman-teman kita hari ini sudah ada di salah satu perusahaan Takumi Gikeng ya. Nama perusahaannya ini nanti untuk tempat anak-anak kita magang di sini selama 3 tahun. Sekarang anak-anaknya masih belajar di Senta. Nah ini mereka nanti di perusahaan ini akan bantu. Perusahaan ini membuat apa ya, semacam workshop ya, membuat berbagai macam alat yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Di antaranya mungkin seperti bearing ya. Ini juga alat-alat seperti ini. Jadi yang dibutuhkan di perusahaan. Jadi bengkelnya pabrik. Kalau bengkel mobil, bengkel motor kan ada. Nah, ini bengkelnya pabrik. Jadi alatnya ada banyak banget ya. Di sana misalnya ada alat-alat bubut. Jadi mesin-mesin besar dari besi-besi atau blok yang masih utuh itu dibuat. Karena apa namanya? Kadang-kadang tidak jarang ya alat-alat karena mesin-mesin besar ini enggak diproduksi ya, jadi langsung dibuat secara langsung ya, baik manual maupun dengan jido atau dengan mesin. Oh, ini yang akan dikirim nanti ke tempat kita ya, seperti ini kurang lebih ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti yang akan dikirim. Jadi akan ada mesin yang dikirim ke Wakasio untuk pelatihan dari sini gitu. Nah, ya. Ini tempatnya nanti untuk perusahaannya Adit sama Eva gitu ya. Oke. Ya, nanti kita sambung lagi. Ya, hari ini saya ada di perusahaan, Pak, helmnya ke sini. Perusahaan Nachi ya. Perusahaan Nachi. Nah, ini saya lagi berkunjung sama Mr. Takamura dan Ishida Sacho. Saya di sini diajak berkunjung untuk melihat ya bagaimana perusahaan ini berjalan. Pato. Wakarimashita. Jadi di sini untuk onderdil kelistrikan ini ditaruh di sini yang baru. Ya. Ini kita jalan karena di sini lain pakainya. Oh, di sini juga bisa. Jadi di sini yang apa ya, ngerakit ya, perakitan, perusahaan perakitan untuk jadi di situ ada gambar ya, rancangannya seperti apa. Nah, nanti dibuat di sini gitu ya, dirancang di sini. Cuma nani yo? Wakarimashita. Jadi yang pakai helm kuning itu nanti beliau akan jadi guru di sini ya, yang ngajarin. Oh, jadi ini mesin yang dibuat, walaupun ini masih belum jadi ya. Jadi bearing masuk dan di situ nanti akan ada kamera untuk melaksanakan pengecekan presisi atau tidak. Oke, kita lanjut lagi. Oh, di sini barang-barang yang dilepas ya, dibongkar. Konnichiwa. Wakarimashita. Jadi di sini bagian-bagian yang sudah dilepas diukur dan dicatat. Nah, itu lihat ya, pakai alat pengukur, diukur dengan baik. Nah, itu nanti dicatat dalam sistem. Hai. Oke, kita lanjut ke line berikutnya. Oke, di sini adalah, jadi pabrik kalau misalnya ada mesin yang rusak. Nah, ini seperti ini baru diangkat dari pabrik, dibawa ke sini dan dilaksanakan perbaikan. Gitu ya. Nah, ini dibongkar.
nanti kerusakannya sebelah mana, nanti ini akan dicek semuanya di sini, perbaikan ya. Ya kayak turun mesin gitu, jadi mesinnya dibawa ke sini. Kanayamaさん。若潮のヘッピーです。よろしくお願いします。だいぶ大丈夫。で、一級の各本で実習のよろしくお願いします。今この機械を、分解して今組み始めたところ。Oh, jadi ini barang baru dibongkar, ya dilaksanakan perawatan atau perbaikan berkala ya. Gitu ya. まあ、要はああいう感じで入ってきた機械をバラバラにして、で新しくする部品を作って、で今組み立てして。組み立て、わかりました。はい。改造して。Oke, jadi barang yang tadi itu dibongkar, dicek, dibongkar semuanya. Nah nanti buhing atau bagian spare part yang rusak itu dilaksanakan pembaruan. Gitu ya. 今までやってたものよりも大きなものを削ったりできるように改造している。わかりました。Jadi memang dibuat ya, benda-benda di sini itu dibuat, diperbarui ya. Jadi ya bengkelnya pabrik yang saya tadi awal disampaikan ya, bengkelnya pabrik. もともとは手で操作してた機械を、こうNC 改造して自動で加工できるように。わかりました。じゃあこれが新しい分岐のNC 装置。でこれをつけることによって人がいなくてもどんどん削っていけるようにするための操作。Jadi bukan hanya dengan manual ya, tetapi bagaimana saat ini di perusahaan ini diciptakan alat yang nanti mesin ini beroperasi tanpa harus ada orang yang bekerja di sini gitu ya, secara terus menerus gitu ya, untuk menciptakan peralatan gitu ya. Nah nanti di sini akan dilaksanakan penempatan peserta magang dari kita dari Lembaga Sending Wakasio. Ini anaknya masih belajar, nanti akan kebutuhannya akan banyak sekali. Nah ini orang-orang yang bekerja di sini itu nanti akan ngajarin murid-murid kita yang dari Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman semangat belajar, terutama yang dari jurusan mesin. Nah ini teman-teman nanti masuk di perusahaan ini, nah perusahaannya ya, itu yang semangatnya belajarnya dan dipinterin teknik mesinnya ya, seperti itu. Oke, sambil kurang lebih seperti ini ya, harapan saya teman-teman dari Indonesia yang mau bekerja ke Jepang, kalian ada kesempatan dan banyak sekali bidang, di antaranya ini adalah di permesinan, bidang permesinan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Oke guys, kita sudah sampai lagi. Ini kita ke Apato, anak-anak. Ini masih di daerah Toyama. Ini Apato, mereka ada di sini. Kebetulan saya tadi agak nunggu sekitar 30 menitan karena mereka gembanya agak jauh. Nah, ini Apatonya ada di sini. Agak jauh dan mereka bisa-bisa di sini ada 6 orang anak Wakasio semua. Tuh dilihat dari jaketnya Wakasio sama mukanya yang jelek-jelek. Karena anak Wakasio itu jelek-jelek, nggak ada yang ganteng karena jobnya gemba semua. Ya, nih di sini, geng. Tuh ya tempatnya. Nah, seperti ini Apato di Jepang. Ini dipisah-pisah anak-anak kita apartemennya. Nah, ini juga yang ngebersihin anak-anak. Ya, karena anak-anak kita itu udah terbiasa di LPK itu rajin-rajin. Jadi mereka udah biasa bersih-bersih gini. Ini aja masih saya komplain. Besok tak suruh bersihin semua ini. Gitu ya. Nah, nanti kita di sini. Mana ini Apatonya? Nah, sambil tunggu itu ya, Sunagosa Kasang. Karena saya masih nunggu Sunagosa Kasang, orang Kumyai. Biar enggak ini ya. Kita tunggu di luar sini. Sini, geng. Iya.
Tuh, suasana luarnya seperti ini. Apartemen mereka. Oh ya, mereka ini jobnya di Tobi. Tobi itu scaffolding. Ya, seperti ini suasananya kalau di Jepang ya. Nyaman, tentrem gitu ya, sepi. Dan oh ya, nanti kapan ya? Saya pengen ngevlog mobil ya. Mobil tuh di sini harganya murah-murah banget. Ya dari mulai 20 jutaan. 20 jutaan udah dapat mobil. Sampai ya rata-rata paling di angka 300 jutaan. Jadi kalau ini nih misalnya mobil depan saya. Depan saya ini kalau dia barunya mungkin di kisaran antara 180 jutaan ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan saya ini, nah itu di antara 200 jutaan. Kalau di Indonesia mungkin sampai 600 ya, 700 jutaan. Jadi memang setengahnya sih, karena ya kan kena pajaknya di tempat kita. Gitu. Nah, kita sambil nunggu Sunago Sakasang ya, sebentar beliau masih muter. Oh ya, di sebelah sana ada kuburan tuh. Ya, jadi kuburan di Jepang itu modelnya begitu aja. Kan dibakar ya, dikremasi. Nah, itu diambil abunya bagian tenggorokan kalau nggak salah sama bagian mana, abunya itu ditaruh di situ. Ya, jadi sempit kayak gitu bisa nampung banyak orang gitu ya. Nah, di sini suhunya dingin ya. Kemarin sini tuh panas 34 derajat, sekarang drastis turun karena mendung, sekarang 17-19 derajat. Jadi lumayan dingin kalau bagi saya dari Indonesia ya. Sebentar ya, masih nunggu yang lain juga nunggu pulang. Tuh dia baru pulang lagi, tak suruh bersih-bersih biar agak bersih sedikit gitu ya. Oke, di-cut dulu deh ya. Nanti kita masuk ke dalam ya, kita vlog lagi. Ya, ini anak-anak di Toyama Wisnu. Siapa yang kali? Rudi, bapak tua ya. Tri angkatan ini pertama nih sama Anwar. Ini siapa yang suka ngocok di sini? Andri, SUPM. Iki siapa? Mani ya benar, Mani. Oke, yuk kita ambil foto dulu pada kadal injeksi. Yuk kita foto dulu, gengs. Ayo sini. Kita foto-foto dulu, gengs. Ini anak-anak Gemba semua. Hai. Oke. Iya. Ini anak-anak Gemba semua. Kita tengok di sini yang ada di Toyama. Sehat ya, No? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana rasanya di sini? Gimana rasanya gimana? Rasanya pertama-tama datang ke sini itu agak surai rasanya. Soalnya belum terbiasa cara kerjanya. Tapi makin ke sini nyaman sih. Betah ya? Betah sih. Tinggal 1 tahun lagi ya? Tinggal 1 tahun. Lagi. Kayak pesan-pesan buat Kohai. Jangan menyi-menyi di Wakasio. Di Jepang belum apa-apa. Gitu sih, aman. Siap, mantap ya. Itu pesan-pesan dari senpai ini, mantap Wisnu. Ya. Rudi. Yo, kasih. Rudi dari mana, Rudi? Saya dari Kabupaten Sragen. Pesan-pesan buat Kohai. Semangat kan batik kudasai. Sampai yang lain. Anwar, dari mana? Dari Batang. Pesan-pesan buat Kohai. Untuk Kohai, semangat lah, jangan nyerah. Pokoknya gambarnya. Jepang tidak seindah yang dibayangkan, bro. Cimang goseng. Hey, Dari mana? dari Pekalongan. Pekalongan. Ya, kemarin rumahnya longsor. Iya ya. Jalannya. Itu semuanya sih rumah-rumah juga. Enggak sih, Pada jalannya itu. doang. Oh. Saya nengok ke sana bantu cari satu.
Pesan-pesan buat Kohai. Ya kuatir mentalin aja. Mentalnya di sini paling penting. Kok jadi ganteng gitu? Ya enggak. Kena air Jepang sih. Kena air di Jepang jadi ganteng ya. Ayo. Dari Batang. Alumni SUPM Batang. Pesan-pesan buat Kohai. Ya buat yang mau ke sini lebih semangat aja dan jangan menyerah. Dan tetap semangat. Semangat. Ini, ayo dari mana? Dari Cirebon. Dari Cirebon ya? Iya. Pesan-pesan buat Ya, pesan-pesan buat Kohai ya semangat aja. Terus apa nih? tenaganya dikuatin lagi. Terus bahasa Jepang ichibang daiji. Sama ya udah sih semangat. Hai. Hai. Wakasio. Gak kerasa ya udah. Nih, mereka di Jepang. Kayaknya tuh kemarin ya baru pada ngocok bareng di sana tuh. Ya. Kayak baru sebentar ya, baru di di LPK ya. Sekarang udah pada di Jepang yang semangat. Sehat selalu ya, Minasang ya. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Oke. Hari ini ya. Jadi yang di rumah tetap gambate. Ya. Salam semangat, salam Wakasio Indonesia.